Nah, menurut salah satu mitos Asmat sendiri di sini gitu ya, manusia pertama ini diciptakan dari pohon sagu. Pelanggaran terhadap pantangan ini dipercaya dapat mendatangkan kutukan atau kemarahan dari roh leluhur. Patung ini sering ditempatkan di dekat makam untuk menjaga tempat tersebut dan melindungi keluarga yang ditinggalkannya. Halo serial lover, bertemu lagi bareng kita di Love Scary yang tentunya akan menemani kalian di beberapa menit ke depan dengan menyuguhkan cerita-cerita mistis yang tentunya seram dan unik untuk kalian simak selanjutnya. Nah, berhubung rekan kita Yuki gak berhalangan hadir ya di sini, jadi pembahasan kali ini hanya bareng gue, Inai, Dan gue Ramli akan membahas suku-suku mistis di Indonesia yang udah terkenal di masyarakat luas terkait mitos dan cerita seramnya. Oke. Betul banget. Tidak menunggu lama lagi, mari kita simak selengkapnya di sini. Ya, tadi kita udah tahu ya bahwa hari ini, di episode kali ini, Love Scary akan menyajikan kisah-kisah mistis yang ada di balik sejarah atau mungkin fakta-fakta dari suku-suku yang ada di Indonesia. Banyak banget pastinya suku-suku yang ada di Indonesia dan mungkin nggak bisa kita sampaikan semua di episode kali ini. Mungkin ada beberapa saja yang mungkin salah satu suku tersebut adalah suku dari teman-teman dari Scary Lovers, ya kan? Bisa jadi kan ya? Betul. Nah, gue langsung aja nih. Salah satu suku yang mungkin jauh dari lokasi kita syuting, yaitu dari Pulau Jawa, yaitu suku apa nih, Ram? Di Kalimantan. Oke, di Kalimantan. Itu di daerah Kalimantan, teman-teman mungkin udah tahu ya, suku Dayak. Itu sangat terkenal sekali. Nah, suku Dayak ini di Kalimantan memiliki budaya yang kaya akan mitos dan unsur mistisnya. Sebagai kelompok etnis asli yang mendiami Pulau Kalimantan, yaitu suku Dayak, maka masyarakat Dayak ini mempunyai tradisi dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasinya, khususnya mungkin dari suku Dayak ya, sebagai tadi ya, etnis asli di Pulau Kalimantan. Oke, dari leluhur-leluhurnya tuh ya. Betul. Ada beberapa hal yang mungkin kita akan bahas, yaitu terkait dari kisah sejarahnya mungkin ya, asal-usulnya, lalu mitos yang ada di suku tersebut, hingga kisah mistisnya. Yang pertama mungkin gue pengen bahas terkait hubungan dengan alam yang ada di Kalimantan dengan suku Dayak. Gini Nay, jadi di suku Dayak ini dikenal sangat menghormati alam yang memang ada yang atau mereka diami ya selama tinggal di sana. Mereka percaya bahwa setiap elemen alam seperti hutan, lalu juga sungai, bahkan gunung dan batu gitu ya, memiliki roh atau penjaganya. Oke, jadi kepercayaan mereka itu semua itu memiliki roh ya, bukan hanya makhluk hidup ya? Ya, jadi memiliki nyawa lah ya. Nggak cuma kita sebagai manusia atau mereka sebagai manusia, tapi juga benda-benda yang memang tercipta dari alam semesta gitu, itu juga mereka yakini memiliki nyawanya masing-masing. Seperti itu. Oleh karena itu, di sini ada pantangan atau biasanya mereka melakukan ritual tertentu yang harus diikuti ketika berinteraksi dengan alam. Gitu. Ada ritualnya tuh. Betul. Misalkan ketika orang tersebut, yaitu si suku Dayak, ingin berburu, menebang pohon, atau membuka lahan. Misalkan itu dari hutan, terus dia membuka lahan mau buat jadi pemukiman ya. Iya, pemukiman di, baru. Ya, di daerah atau area suku Dayak itu populasinya hidup, itu mereka pasti ada ritual tertentu. Gitu, sebelum mereka melakukan hal tersebut seperti menebang pohon dan sebagainya. Ya, istilah sederhananya mungkin melakukan atau membuat sebuah itu ya apa? Izin kali ya. Dia melakukan perizinan dulu dalam bentuk ritual. Mungkin dalam bentuk persembahan atau mungkin ya kalau minimal ya mengucapkan salam lah ya dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya di sini juga disebutkan dari hasil temuan tim kita di Scary Lovers adalah poin kedua adalah mandau dan kekuatannya. Tahu lah kalau misalkan mandau adalah salah satu alat atau senjata yang memang terkenal dari suku Dayak. Nah, mandau ini tadi ya gue bilang adalah senjata tradisional dari suku Dayak. Tidak hanya dianggap sebagai alat perang,
tetapi juga memiliki nilai spiritual. Beberapa senjata mandau ini dipercayai memiliki kekuatan magis yang didapat melalui ritual tertentu. Mungkin jadi setelah senjata atau mandau ini dibuat, lalu akhirnya dibuatkan ritual tertentu. Oh, ritual dulu. Ya, gitu ya? Istilahnya kayak diisi gitu loh. Jadi, diisi biar ada nyawanya, gitu ya, gitu rohnya dan sebagainya gitu. Ada cerita tentang mandau yang dapat bergerak sendiri. Itu ada tuh yang menemukan hal tersebut untuk melindungi pemiliknya atau menyerang musuh. Seperti itu. Jadi mungkin sebagai senjata ini pun dia diberikan nyawa mungkin melalui ritual tersebut untuk melindungi dirinya sendiri sebagai senjata ketika misalkan mau dicuri. Oh iya. Ya, seperti misalkan nama lawannya atau musuhnya atau mungkin saingannya gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah ritual pengusiran roh jahat. Ini juga terkenal di kepercayaan di teman-teman populasi yang memang di suku Dayak. Seperti itu. Ritual pengusiran roh jahat ini sering dilakukan dalam masyarakat suku Dayak untuk mengatasi masalah yang dianggap berasal dari gangguan makhluk halus. Seperti itu. Ritual ini biasanya dipimpin oleh Balian, itu sebutan untuk dukun adat di suku Dayak. Dukunnya disebut Balian. Ya, Balian. Tarian dan musik tradisional seperti tabuhan gong dan gendang sering digunakan untuk mengiringi ritual yang dilakukan atau dipimpin oleh seorang Balian itu atau dukun adat di suku Dayak. Jadi itu biasanya mungkin kalau kita masyarakat umum dalam pengusiran roh jahat itu bisa dikenal mungkin apa? Ruqyah. Oh, ruqyah. Bukan kesurupannya dong, ruqyahnya kan. Ruqyahnya. Pengusiran roh jahatnya itulah ya. Oh, jadi bukan ya, kesurupan gitu ya. Kesurupan ya emang karena kemasukan roh jahat ya sih. Ya, seperti itu. Kalau ini ada yang nempel gitu ya dia. Betul. Jadi ritual pengusiran roh jahat itu kalau di suku Dayak juga sudah pernah dilakukan atau mungkin dahulu kala itu emang dari leluhur ya betul. Dan itu dipimpin oleh si yang disebut Balian atau dukun adat yang memang memimpin di suku Dayak seperti itu. Selanjutnya di sini hal yang mungkin jadi menarik adalah kepercayaan terhadap antu. Antu apa tuh? Antu dan leluhur di suku Dayak. Jadi antu ini adalah istilah untuk roh atau makhluk hidup dalam kepercayaan Dayak. Jadi mungkin kalau kita ngomongnya mungkin kan beberapa daerah juga kita ada penyebutan yang lain-lain ya. Misalkan ya Indonesia setan. Seperti itu. Hantu gitu ya. Mungkin kalau di apa sih dedemit itu apa ya? Gua nggak ngerti bahasa apa. Jawa ya? Iya, Sunda ya? Apa guys? Gua nggak tahu tuh kalau dedemit atau apa. Pokoknya sebutannya macam-macam lah ya untuk mengganti kata makhluk tersebut gitu loh. Jadi di Dayak ini antu disebut atau di istilah untuk roh atau makhluk gaib dalam kepercayaan Dayak. Jadi menyebutnya antu. Beberapa antu juga dianggap baik. Oh, ada yang baik. Ya. Dan melindungi. Sementara yang lain dianggap jahat dan perlu dihindari. Jadi ada antu yang baik nih, ada juga antu yang jahat. Ini hasil riset dari tim Scary Lovers. Gitu. Love Scary, mohon maaf ya. Kita suka kebalik-balik ya. Iya. Love Scary, Scary Lovers. Oke, nggak apa-apa lah ya, sorry. Selain itu, di sini penghormatan terhadap roh leluhur sangat penting di suku Dayak ini ya untuk masalah kepercayaan tadi. Orang Dayak percaya bahwa leluhur mereka dapat memberikan perlindungan, nasihat, atau bahkan peringatan melalui mimpi atau tanda-tanda alam. Seperti itu. Mungkin yang disebut leluhur ini yang sudah tidak berwujud sebagai manusia ya, mungkin telah meninggal. Tapi ruhnya masih ada di situ gitu. Betul, dan dia mengingatkan si teman-teman atau penduduk masyarakat atau populasi di suku Dayak untuk ya tadi menghindari misalkan ada bencana alam dan sebagainya. Atau bahkan pertanda gitu ya. Iya, melalui mimpi atau tanda-tanda alam lainnya dalam bentuk nasihat dan sebagainya. Dan terakhir mungkin terkait kisah mistis atau sejarah-sejarah dari asal-usul suku Dayak. Yaitu adalah legenda tentang tangkal dan jimat. Tangkal dan jimat. Yes. Tangkal kalau dari bahasa Sunda itu pohon. Pohon itu bahasa Sundanya tangkal. Oh iya? Oke, kita baca dulu nih ya. Dari hasil informasi dari Love Scary ya. Orang Dayak sering menggunakan tangkal atau jimat. Jimat? Ya, jadi jimat ini mungkin disebut tangkal? Ya, di suku Dayak. Untuk perlindungan. Jimat ini biasanya diberkahi oleh seorang Balian tadi ya, pemimpin atau dukun adat yang ada di suku Dayak.
Tangkal bisa berupa benda kecil seperti batu, potongan kain, atau bahkan daun tertentu yang dipercaya memiliki kekuatan mistis oleh suku Dayak. Seperti itu. Jadi tradisi mistis dan mitos di suku Dayak tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya, tetapi juga berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ya kalau kita kenal mungkin ya di kehidupan sehari-hari norma atau adat, atau mungkin ya rules lah ya dalam hidup, kita nggak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Jadi kayak ada anjuran atau larangan lah. Sama di suku betul, di suku Dayak pun seperti itu. Melalui penghormatan terhadap alam dan dunia spiritual ini, suku Dayak menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan makhluk tak kasat mata. Tradisi ini menjadi warisan berharga yang terus hidup di tengah modernisasi. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih terus mengikuti perkembangan dari suku Dayak, khususnya teman-teman yang memang lahir dari asli dari suku Dayak, juga itu kita sangat berterima kasih karena tetap itu ya menjaga kelestarian budayanya di Indonesia. Emang ini modernisasi ya seperti itu. Itu mungkin terkait tadi ya informasi tentang suku Dayak. Kalau sendiri mau bahas suku apa nih? Oke, menarik banget tadi ya. Tadi dari suku Dayak sendiri gua dengar tuh ada penghormatan terhadap roh leluhur ya. Betul. Nah, di suku yang mau gue bahas ini juga ada nih. Nah, salah satunya ini tuh dia menamakannya pemujaan, bukan penghormatan lagi. Dia udah memuja roh leluhur. Nah, tapi sebelumnya suku apa ini? Nah, suku ini disebut dengan suku Asmat. Nah, suku Asmat sendiri ini mendiami wilayah Papua. Jadi di ujung Indonesia, timur sana, timur Indonesia ya. Gitu. Nah, suku ini memiliki warisan budaya yang kaya akan mitos dan mistisnya nih. Nah, sebagai salah satu suku yang paling terkenal di Papua nih ya, masyarakat Asmat memiliki kepercayaan tradisional yang erat kaitannya dengan hubungan mereka terhadap alam, roh leluhur nih ya, seperti yang tadi yang mau gua bahas, dan dunia spiritualnya. Nah, tadi ya yang mau gua bahas nih pemujaan terhadap leluhur yang pertama nih. Nah, suku Asmat ini percaya bahwa roh leluhur gitu ya, arwah nenek moyangnya ini memiliki peran penting dalam kehidupan mereka gitu ya. Mungkin kalau tadi di suku Dayak dia si roh leluhurnya itu memberikan pertanda kalau mau ada bencana dan sebagainya, gitu ya. Nah, mungkin ini di sini mereka meyakini bahwa roh leluhur mampu memberikan perlindungan juga, sama gitu ya, perlindungan, berkah dan kesejahteraan gitu. Namun bisa juga ini mendatangkan musibah jika tidak dihormati dengan benar. Jadi ada aturan untuk pemujaan roh leluhur itu. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya step by stepnya salah, itu malah akan mendatangkan bencana. Itu jadi emang benar-benar harus hati-hati nih ya berarti untuk si suku Asmat ini. Nah, ritual adat seperti tarian, nyanyian, dan persembahan dilakukan untuk menghormati gitu ya pemujaan leluhur ini gitu. Jadi misalnya ada tarian yang salah, nyanyian yang salah, mungkin itu akan berakibat fatal. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih ya, ada mitos asal usulnya suku Asmat sendiri nih, ya. Nah, menurut salah satu mitos Asmat sendiri di sini gitu ya, manusia pertama ini diciptakan dari pohon sagu. Itu kepercayaan dari suku Asmat. Iya. Kalau manusia normal kan itu dari kita tuh evolusi ya, evolusi dari kera. Ya, kan? pokoknya masing-masing punya kepercayaan masing-masing lah ya. Nah, gitu. dari suku Asmat gue sih nggak mau ya disamain sama kera ya. Ya kalau sejarah kan ya, kalau dilihat itu dari kalau dia berarti dari pohon sagu. Nah, ini dari pohon sagu, bayangkan dari itu pohon kepercayaan sagu, dari suku Asmat. Suku Asmat. Nah, dari pohon sagu bisa jadi manusia. Bayangkan gimana itu caranya. Ya, kita dengarkan aja nih ya. Yang dianggap sebagai sumber kehidupan utama. Memang mungkin ya dari suku di sana itu dia makanan pokoknya bergantungnya itu dengan sagu mungkin ya. Kalau di kita kan beras gitu ya. Mungkin di sana itu karena memang makanan pokok yang bergantung pada sagu, mereka menyimpulkan bahwa manusia ini berasal dari pohon sagu gitu ya. Nah, proses penciptaannya ini menjadi dasar spiritual nih, hubungan antara manusia Asmat dan lingkungan alamnya. Nah, khususnya pohon dan sungai yang dianggap sakral gitu ya. Mungkin kalau tadi di suku Dayak itu memiliki roh arwah gitu ya. Tapi di Asmat ini merupakan tadi asal usul manusia. Jadi kayak mungkin kedua elemen itu tuh berhubungan dengan sukunya gitu ya, untuk kelangsungan hidupnya seperti itu. Nah, kemudian ini yang selanjutnya juga ada patung dan kehadiran roh. Nih ya. Nah, di sini ada patung kayu atau yang disebutnya itu bis gitu ya. Ini tulisannya BISJ bisa, tapi saya kurang tahu ya, penyebutannya.
Nah, yang dibuat oleh masyarakat Asmat yang tidak hanya merupakan karya seni gitu ya, tetapi juga ini memiliki fungsi spiritualnya gitu ya. Nah, patung ini melambangkan roh nenek moyang. Mungkin ini berhubungan tadi ya dengan pemujaan roh nenek moyang tadi ya. Dia membangun patung kayunya ini gitu ya. Ini bukan berisikan kayak membentukkan roh nenek moyang atau anggota keluarganya yang telah meninggal gitu ya. Bisa dijadikan patung sama mereka. Jadi dipuja lagi gitu ya. Nah, patung kayu ini juga sering digunakan dalam ritual pemanggilan roh atau sebagai medium untuk meminta perlindungan dan kekuatan gitu ya. Jadi dia bergantungnya ke roh yang sudah tiada gitu ya, yang udah meninggal nenek moyang atau keluarganya. Mungkin kalau kita mikirnya ketika dulu kan kita nggak punya kamera ya, juga media untuk mengingat masa lalu, kenangan kali ya. Sebenarnya gitu ya gitu kan, mungkin bentuk dia mengukir patung kayu itu mungkin pengingat mereka, oh kita dulu pernah punya orang tua, walaupun memang wujudnya yang setelah diukir nggak mirip sama orang tua mereka. Iya, bisa jadi seperti itu. Dan tapi mungkin kalau misalnya dia kangen gitu ya, dia manggil arwahnya, serem nggak sih? Bukan, maksudnya ya mungkin dia kayak mau pegang kepala patungnya gitu kan. Iya kan, kalau maksudnya kalau ngelus kepala ibunya misalkan kayak gitu. Dan kalau kita rindu juga pengen ngobrol gitu padahal udah meninggal. Betul. Kalau kita kan sekarang mungkin kan bisa ngeliat foto ya. Kita udah ada kamera, terus bisa mungkin banyak media-media lain untuk bisa memvisualisasikan ya. Iya, benar sekali. Jadi orang-orang yang mungkin kita gitu cintai yang terdahulu sudah meninggalkan kita lebih dulu lah. Iya, tapi mungkin bedanya ya mereka mempercayai bahwa hal tersebut bisa mereka hormati lebih dari itu sebagai bentuk pemujaan kepada leluhur. Dibuatkanlah patung kayu itu. Oke, selanjutnya ini ada ritual balas dendam nih. Wow, di sini agak creepy juga nih, ada ritual balas dendamnya nih ya. Nah, ritual ini dilakukan untuk menghormati arwah leluhur yang meninggal dalam keadaan tidak wajar, seperti misalnya terbunuh. Jadi kayaknya untuk mencari siapa pembunuhnya, seperti itu ya, dan membalas perlakuan yang membunuhnya itu. Gitu ya. Nah, dalam kepercayaan Asmat ini, gitu ya, roh seseorang yang mati karena kekerasan tidak akan tenang sebelum dibalaskan. Memang sih ya, kalau mungkin kita itu arwah penasaran ya. Betul, kalau di film-film kita roh penasaran gitu ya. Akhirnya mereka bergentayangan. Seperti itu. Kadang dia menghantui pembunuhnya gitu ya, sampai membalaskan dendam gitu kan. Nah, di sini juga ternyata ada di si suku Asmat ini. Nah, oleh karena itu upacara ini sering diiringi oleh tarian, nyanyian, dan ukiran tadi patung kayu itu ya, yang menggambarkan siklus kehidupan dan kematian gitu. Ya, dan mungkin ini yang terakhir nih yang bakalan gue bahas ya dari tadi hasil risetnya tim Love Scary. Nah, ini ada dari suku Asmat ini juga hubungannya dengan alam dan makhluk gaib. Seperti apa nih ya? Nah, suku Asmat ini sangat menghormati alam juga seperti tadi sebelumnya suku Baduy yang dianggap sebagai tempat tinggal para roh. Nah, hutan, sungai, dan laut dipercaya sebagai wilayah sakral yang juga dijaga oleh makhluk gaib. Nah, pelanggaran terhadap alam tanpa izin ini melalui ritual tertentu dapat mendatangkan ya malapetaka seperti sakit ataupun bencana alam. Seperti yang tadi ya, suku apa tadi? Dayak betul. Suku Dayak yang harus buka lahan ada ritualnya, kita apa-apa menebang pohon ritualnya, ternyata suku Asmat pun ada seperti itu. Nah, mungkin itu dari suku Asmat yang gua bahas nih. Mungkin next round nih ada suku apa lagi nih? Untuk kali ini gue mungkin tadi kita jauh-jauh Kalimantan dan gue mau ngajak teman-teman gitu ya? Betul. Sekarang kita mau ke daerah yang mungkin lebih dekat dari kantor kita ya sebenarnya ya. Dari tempat studio yang agak nggak pernah didatengin kecuali kita mau syuting ya. Apa tuh? Di mana tuh? Suku yang sampai sekarang mungkin masih eksis. Ya, gue yakin juga suku-suku yang sebelumnya juga masih eksis. Tapi mungkin terakhir gue pernah nemuin di explore Instagram gue. Itu tuh ada ini gue di luar topik kita ya. Itu silakan. Dia aktif, dia sebagai tour guide gitu loh. Karena memang di suku tersebut tuh ada wilayah luaran dan yang lebih dalam, yang memang luarannya itu boleh dimasuki atau dikunjungi oleh turis yang memang mau mengunjungi suku tersebut. Oh, jadi destinasi wisata kalau gitu ya? Betul. Mungkin kayaknya pemerintahnya juga cukup mendukung ya di wilayah tersebut. Jadi akhirnya suku ini pun tetap bisa survive gitu loh di tengah modernisasi, karena memang untuk yang di daerah luarnya ini, suku tersebut ini yang belum gue bisa sebutkan namanya ya,
Jadi mungkin teman-teman bisa menebak juga, lo juga bisa nebak itu di mana atau namanya apa sukunya. Jadi suku tersebut tuh ada suku bagian luar dan dalam. Suku luar itu sudah menerima atau toleransi untuk perkembangan. Jadi di daerahnya udah ada kayak wifi, anak-anaknya pun boleh mengenyam pendidikan di luar. Karena kalau di suku pedalamannya itu benar-benar ya udah hidup mengikuti rules atau ya memang adat yang ada di sana gitu loh. Kalau yang bagian luar tuh mereka sudah bisa menoleransi apa yang sudah berkembang di sana. Karena terakhir kayak misalkan anak-anak di sana tuh kayak misalkan mau ujian nasional kemarin nih, karena kan nanti 2025 katanya kementerian kita juga mau adain lagi ya ujian nasional. Itu mereka akan menginduk sekolah di luar daerah mereka gitu, karena mungkin betul, karena mungkin untuk fasilitas tidak mencukupi atau fasilitas tidak memadai lah ya. Nah, sukunya ini adalah suku yang ada di daerah Banten. Banten, oke. Tahu? I know. Ya, tapi ya ramai itu. yang bahas. Ini adalah suku Baduy. Baduy kan? Jadi suku Baduy ini mendiami wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Jadi ini bisa dibilang ada di sekitar ujungnya Banten ya, Provinsi Banten. Adalah kelompok masyarakat adat yang hidup sederhana dan memegang teguh tradisi leluhur. Atau sederhananya mungkin teman-teman kalau pernah suka naik transportasi umum, KRL misalkan, pasti ketemu deh salah satu masyarakat Baduy. Biasanya dia memang penghasil madu juga. Oh, yang suka jual madu gak pakai sendal itu dia? Nyeker. Betul. Menggunakan pakaian hitam-hitam, terus biasanya ikat kepala warna biru, itu khas batik Baduy. Iya, benar. Itu Banten juga, itu pakai ikat kepala seperti itu. Itu khas Baduy. Nah, itu biasanya mereka orang Baduy luar, yaitu dia melakukan jual beli atau usaha untuk produksi madu di Baduy. Sampai dia keluar ke daerah kita kan, di Jakarta dan sebagainya. Nah, kepercayaan mereka yang sangat erat dengan alam dan nilai-nilai spiritual ini membuat mitos dan unsur mistis menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Ya, ada beberapa yang kita bakal bahas nih terkait suku Baduy ini. Pertama adalah mungkin kepercayaan ya terhadap Pikukuh Karuhun. Pikukuh Karuhun. Baduy ini kan mungkin Sunda juga ya? Iya benar. Tahu nggak nih? Apa nih? Karuhun. Lo kan orang Sunda nih, Nay. Kayak apa ya? Tolong, keilmuan lo gitu. Keilmuan lo tentang Sunda nih. Ya, itulah pokoknya. Oh, ya udahlah, kita bahas lagi ya. Dari hasil riset tim Love Scary, di sini Pikukuh Karuhun ini adalah aturan adat yang diwariskan oleh leluhur dan menjadi pedoman hidup suku Baduy. Jadi dia memegang kepercayaan dari Pikukuh Karuhun ini. Salah satu prinsip utamanya adalah menjaga harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta. Mereka menyebutnya di sini Batara Tunggal. Batara Tunggal. Sebagai sang pencipta yang mereka yakini ya, suku Baduy tersebut. Mereka percaya bahwa pelanggaran terhadap Pikukuh Karuhun ini dapat mendatangkan bencana baik bagi individual, perorangan misalkan, atau bahkan komunitas populasi suku Baduy tersebut. Gitu. Itu untuk terkait tadi ya, kepercayaan terhadap Pikukuh Karuhun. Yang kedua di sini yang mungkin kita akan bahas adalah tentang larangan dan pantangan yang biasa dijalani sama masyarakat suku Baduy. Suku Baduy itu sendiri. Nah, suku Baduy ini percaya bahwa sejumlah larangan dan pantangan yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Jadi mereka percaya nih soal larangan dan pantangan yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Gitu. Contohnya adalah larangan menggunakan teknologi modern. Ini makanya itu tadi gue bilang. Dalam ya? Ya, ada sebutannya mungkin teman-teman yang pernah ikut berkunjung juga. Makanya gue sering tuh ketemu di IG Explore gue salah satu masyarakat suku Baduy yang mungkin kayaknya suku Baduy luar ya, karena udah bisa megang handphone. Nah, itu. Feed Instagram bagus banget lagi. Gue juga kaget karena gue feed Instagram 0 ya. Nggak pernah posting apa-apa. Nah, dia itu bener-bener rapi. Jadi dia marketingin tentang Baduy. Seperti itu, dia jadi tour guide juga buat teman-teman yang ada di luar Baduy. Betul, Baduy, bisa langsung DM dia untuk kontak terkait cari itu tadi terkait suku Baduy. Betul, mau tour guide, mau keliling dan sebagainya. Tapi mungkin kalau suku dalamnya mungkin nggak tersentuh kali ya, sampai suku bagian Baduy luarnya. Seperti itu. Nah, suku Baduy percaya pada sejumlah larangan dan pantangan yang berhubungan dengan hal-hal gaib tadi ya. Contohnya adalah larangan menggunakan teknologi modern seperti kendaraan bermotor atau listrik yang mereka anggap dapat mengganggu keseimbangan alam. Jadi mereka juga mungkin karena tadi ya kehidupan mereka berkaitan dengan manusia, alam, dan semesta dan pencipta ya. Jadi mereka benar-benar
mempertimbangkan apa saja teknologi modern yang mungkin itu akan merusak alam mereka yang mereka yakini ya, khususnya di Baduy Dalam. Ya? Seperti itu. Pelanggaran terhadap pantangan ini dipercaya dapat mendatangkan kutukan atau kemarahan dari roh leluhur. Ini mungkin jadi pegangan juga buat teman-teman masyarakat suku Baduy yang khususnya di dalam yang tidak mau berhubungan dengan teknologi. Karena ada juga memang teman-teman di masyarakat Baduy mungkin sekarang juga sudah mau dikunjungi dari pihak luar, tapi memang dengan syarat tertentu. Misalkan mungkin dari pakaian, jadi mereka nggak boleh menggunakan pakaian mungkin modern, mungkin harus menggunakan pakaian yang memang biasa sehari-hari digunakan sama suku Baduy. Terus alat-alat teknologi pun ditinggalkan, misalkan di pos atau di rumah pihak masyarakat suku Baduy luar. Ya, jadi bisa dititipkan, jadi ke sana ya udah kalian menggunakan pakaian atau hal-hal yang mungkin dibolehkan ketika masuk ke area Baduy Dalam. Jadi nggak boleh tuh kayak merekam area suku Baduy Dalam tuh kehidupannya seperti apa, itu nggak boleh. Seperti itu. Selanjutnya di sini adalah tadi ya, terkait kita kan tadi bahas kehidupan Baduy itu berkaitan dengan manusia, alam, dan penciptanya, yaitu Batara Tunggal. Nah, kita akan membahas tentang Sang Hyang Batara Tunggal yang dipercaya sama suku Baduy ini. Nah, dalam sistem kepercayaan Baduy, Sang Hyang Batara Tunggal ini adalah entitas tertinggi yang menciptakan alam semesta. Yang mungkin kalau kita adalah Tuhan gitu loh. Jadi mereka mempercayai di sini adalah Sang Hyang Batara Tunggal sebagai entitas tertinggi yang menciptakan alam semesta mereka, yaitu masyarakat suku Baduy. Orang Baduy percaya bahwa hubungan mereka di sini dengan Sang Hyang Batara Tunggal harus dijaga melalui ritual, doa, dan ketaatan terhadap adatnya. Seperti itu. Dia nganggap Tuhannya kali ya ini ya? Betul, karena kan pencipta ya tadi dia bilang. Dia menyebut penciptanya adalah Sang Hyang Batara Tunggal. Mitos-mitos tentang kekuatan Sang Hyang Batara Tunggal ini sering menjadi pengingat pentingnya menjalani hidup sesuai aturan leluhurnya. Seperti itu. Betul. Nah, di sini juga di wilayah Baduy Dalam ini juga ada gunungnya. Ada sebuah gunung di sini namanya Gunung ini mohon maaf kalau misalkan gue salah nyebut nama. Ini salah penyebutannya. Gue bingung Kendeng, I don't know. Ini Gunung Kendeng lah atau Kendeng. Ya, sebagai tempat sakral di suku Baduy Dalam. Gunung ini yang terletak di wilayah Baduy Dalam dianggap sebagai tempat paling sakral. Gitu itu. Gunung ini dipercaya sebagai pusat dunia sekaligus tempat tinggal roh-roh leluhur suku Baduy. Kawasan ini tidak boleh dimasuki oleh orang luar dan masyarakat Baduy sendiri hanya mendekati area tertentu dengan izin khusus dan setelah menjalani ritual. Bahkan ketika gue tadi baca ya, bahan yang diberikan sama tim Love Scary, ini gunung ini aja gue gue sama sekali nggak tahu ini. Nggak pernah dengar gitu loh, gunung Kendeng atau Kendeng itu ya. Karena mungkin bisa jadi ya gue nggak tahu cara bagaimana berkomunikasi pemerintah dengan suku Baduy, tapi mungkin ada aturan-aturan yang ya do and don't-nya ya, hal yang nggak dibolehkan atau aturan yang ditandatangani pemerintah di provinsi tersebut dengan suku Baduy. Sampai sekarang mungkin guenya yang kurang gaul gitu ya terkait informasi Gunung Kendeng. Tapi mungkin sudah ada ya informasinya atau liputan-liputan terkait suku Kendeng, tapi mungkin masih belum masif gitu karena tadi ya soal ada izin dan memang tempat tersebut dianggap sakral sama suku Baduy Dalam. Bahkan sukunya sendiri juga harus ada ritual-ritual tertentu dulu buat untuk mendekati gunung. Mendekati mana tuh? Betul. Apalagi orang luar. Ya, selanjutnya kita mau bahas, atau gue ini mau bahas tentang mitos asal-usul orang Baduy. Nah, menurut mitos dari suku Baduy sendiri, leluhur mereka dipercaya adalah keturunan dari Batara Cikal. Batara Cikal. Tadi Batara Tunggal tuh itunya ya? Ya, jadi Batara Cikal ini sebutan atau salah satu anak dari Sang Hyang Batara Tunggal. Gitu, mereka mempercayai hal tersebut. Jadi, ya sama seperti misalkan kalau kita menyebut kita adalah keturunan terakhir Nabi Muhammad misalkan sebagai masyarakat pemeluk agama Islam seperti itu, atau mungkin kita menyebutnya sebagai anak cucu Adam seperti itu dan sebagainya. Ya, kalau mereka menyebutkan adalah tadi dia adalah keturunan dari Batara Cikal, yaitu anak dari Sang Hyang Batara Tunggal. Batara Cikal ini dipercaya sebagai perantara antara manusia dan Sang Pencipta.
si Bathara Cikal. Ya, sang penciptanya mereka adalah tadi ya, Bathara Tunggal ya. Seperti itu. Mitos ini menjadi dasar identitas spiritual masyarakat Baduy dan menjelaskan mengapa mereka merasa memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan dunia. Gitu, mungkin sampai akhirnya hingga kini ya, suku Baduy, khususnya suku Baduy Dalam, tetap memegang teguh kepercayaan dia ya, untuk ya tadi tidak mau ya bersentuhan dengan teknologi modern dan sebagainya, karena dia merasa apa yang dilakukan itu atau apa yang dia akan gunakan itu akan merusak alam. Nah, itu. Seperti itu. Itu kepercayaan yang mereka pegang teguh sampai sekarang gitu loh. Nah, di sini sebagai penutupnya mungkin membahas terkait suku Baduy ya. Di sini jelaskan mitos dan mistis dalam kehidupan suku Baduy mencerminkan cara mereka menjaga hubungan harmonis dengan alam, leluhur, dan sang penciptanya, itu tadi Bathara Tunggal. Nilai-nilai ini menjadi landasan hidup mereka yang sederhana namun penuh makna. Makna ya, untuk keseimbangan alam loh ini. Betul. Dengan menjaga tradisi ini, mereka mempertahankan identitas budaya yang unik di tengah dunia yang terus berubah. Nah, mungkin itu yang tadi gue mau bahas terkait suku Baduy yang sampai sekarang mungkin kita masih bisa bisa melihat wujudnya lah, karena ada tadi ya contohnya suku Baduy luar yang sudah bisa berkompromi, bertoleransi sama masyarakat Indonesia yang lainnya gitu di luar suku Baduy untuk hidup rukun gitu loh, sampai akhirnya mereka bisa melakukan jual beli keluar dari area suku mereka seperti itu. Tapi gue lihat emang mereka tuh kadang ya beneran dia nggak mau menggunakan teknologi, karena kan kalau kita lihat mereka keluar dari Baduy itu benar-benar jalan kaki misalkan. Iya, benar sekali emang gitu. Kalau misalkan Baduy luar juga masih gitu ya? Iya mungkin, tapi setahu gue terakhir pernah dapat informasi mereka tuh udah lumayan tadi bisa kompromi ya, gitu. Ya menerima soal teknologi, karena di Baduy luar tuh udah kayak ada wifi, sinyal handphone sudah masuk dan sebagainya. Berarti udah ada towers sinyal juga dan sebagainya, listrik gitu ya, mungkin udah masuk juga gitu. Bahkan kalau di Baduy luar itu sudah masyarakatnya sudah istilahnya sudah bisa memilih mau percaya dengan agama lain di luar kepercayaan pada suku mereka. Jadi udah ada yang memeluk agama Islam dan sebagainya. Itu juga ya? Di Baduy luar seperti itu. Kalau Baduy Dalam mungkin mereka masih percaya dengan Bathara Tunggal sebagai sang pencipta mereka. Seperti itu. Itu mungkin yang gua tadi mau sampaikan terkait suku Baduy. Kalau lo gimana nih? Ada suku lain yang mau bahas? Ada suku lain lagi nih ya yang mungkin terkenal dengan cerita mitosnya gitu ya, yang masih kental gitu ya di kalangan masyarakat nih. Di sini gue akan bahas suku Toraja nih. Nah, suku Toraja ini ada yang tahu nih? Dia ada di Sulawesi Selatan. Oke, nah ini terkenal karena tradisi adatnya yang syarat ya dengan nilai-nilai spiritual, mitos dan mistis. Nah, sebagai salah satu suku yang memiliki kepercayaan juga ini ya unik terhadap siklus kehidupan, kematian, budaya Toraja juga menjadi daya tarik yang mendalam bagi peneliti bahkan ya, sama wisatawan juga yang penasaran mungkin ke dalam suku Toraja ini. Nah, karena ini yang pertama ada nih yang terkenal itu dia kepercayaannya terhadap Aluk Todolo nih. Apa tuh Aluk Todolo? Mereka sebut Aluk Todolo ini sebagai yang berarti jalan para leluhur. Jadi emang nggak jauh dari leluhur ya. Suku-suku kita di Indonesia ini sangat menghormati banget leluhurnya gitu ya. Nah, ini adalah sistem kepercayaan asli suku Toraja. Dalam kepercayaan ini, nah dunia manusia terhubung dengan dunia roh. Seperti tadi ya, yang menghubungkan dari sang pencipta gitu ya dengan manusia. Nah, Aluk Todolo ini mengatur berbagai aspek kehidupan nih, termasuk ritus kelahiran, pernikahan, kematian, dan hubungan dengan alam. Nah, ritual-ritual ini diyakini menjadi harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur. Jadi kepercayaan ini mungkin ya maksud mereka juga untuk menjaga keseimbangan alam juga, gitu ya, untuk tadi berkomunikasi juga dengan leluhur dan yang lainnya seperti itu ya. Nah, dan mungkin dan selanjutnya juga ini ada yang uniknya lagi, ini ada upacara yang disebutnya Rambu Solo. Rambu Solo nih. Nah, Rambu Solo ini sendiri nih ya adalah ritual pemakaman yang sangat sakral bagi suku Toraja sendiri. Nah, masyarakat percaya dengan upacara Rambu Solo ini bahwa roh yang meninggal tidak akan mencapai dunia leluhur atau yang mereka sebut itu puya ya. Dunia leluhur itu yang mereka sebut puya. Nah, jika tidak
dilakukan dengan upacara ini. Jadi kalau ada yang meninggal nggak melalui upacara ini, dia nggak bakalan nyampe ke tadi dunia leluhur yang mereka percaya ya. Tadi yang disebut puya. Mungkin jadi itu dia rohnya itu tergantung antara bumi dan langit kali ya kalau kepercayaan manusia kita ya, masyarakat biasanya. Bisa jadi mungkin jadi roh kentayangan atau penasaran gitu. Nah, kalau nggak ada dilakukan upacara ini gitu ya. Nah, upacara ini sering melibatkan pengorbanan hewan. Harus ada pengorbanan hewan ya. Seperti kerbau yang dianggap sebagai kendaraan loh ya. Untuk kendaraan roh itu menuju dunia luhur. Jadi emang kalau misalnya nggak menggunakan nggak melewati upacara ini gitu, si roh itu nggak bakalan bisa ke dunia leluhur itu tanpa apa-apa gitu. Jadi harus punya kendaraan berarti ya. Karena upacara ini tadi memerlukan pengorbanan hewan seperti itu. Nah, ini kerbaunya juga ini disebut kerbau belang gitu ya, atau kerbau belang itu itu yang mereka sebut dengan tedong bonga gitu ya, atau tedong bonga itulah ya. Kita sebut aja tedong bonga gitu ya. Nah, kerbau ini memiliki nilai spiritual tinggi bagi masyarakat tadi suku Toraja ya. Nah, dalam mitos Toraja ini kerbau belang memiliki kekuatan mistis yang membantu roh perjalanan dunia leluhur gitu ya. Perjalanan si roh itu ke dunia leluhur gitu biar sampai gitu. Jadi harus memerlukan bantuan dari kerbau mereka belang setelah itu. Meninggal ritual terus kayak mungkin rohnya menunggangi roh kerbau tersebut ya. Jadi kendaraannya langit, kan gitu ya. Misalkan, terbang lah ya. Nah, itu ke arah ke alam leluhur tersebut ya. Seperti itu. Nah, terus ada nextnya lagi nih ya. Dari cerita mitosnya juga ada yang disebut tahu-tahu dan kehadirannya nih. Nah, tahu-tahu sendiri ini adalah patung kayu ternyata, seperti yang tadi suku yang di Papua ya. Wujudnya bentuknya patung kayu ya? Patung kayu yang dibuat menyerupai orang yang telah meninggal lagi juga ini. Nah, tahu-tahu ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan. Nah, ini tidak menjadi simbol penghormatan, tapi juga dipercaya sebagai perwujudan roh orang yang telah meninggal. Mungkin tadi juga yang seperti lo bahas Ram ya, kalau misalnya kalau di sini lagi kangen gitu ya. Betul, jadi pengingat aja lah ya. Ada keluarga yang mungkin sudah meninggal dan ini adalah salah satu bentuk wujudnya dalam bentuk ukiran kayu. Gitu. Penghormatannya juga terus dan lain sebagainya. Nah, patung ini sering ditempatkan di dekat makam untuk menjaga tempat tersebut dan melindungi keluarga yang ditinggalkannya. Itu kepercayaannya patung itu tuh sebagai itu penjaga dan terus mungkin penanda juga gitu ya, kuburannya di sana seperti itu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada ini kepercayaan terhadap puya. Puya tadi itu kan apa? Dunia leluhur. Iya, dunia leluhur ya. Dunia akhirat tadi ya. Nah, puya adalah tempat roh berkumpul setelah meninggal dunia. Nah, menurut kepercayaan Toraja nih ya, roh yang tidak mengalami upacara pemakaman yang layak tidak akan diterima di puya. Gitu ya. Jadi tadi yang gue simpulin juga tadi nggak bisa dia ke ke dunia leluhur tanpa kendaraan itu yang tadi kerbau, dia juga ternyata nggak bakalan terima gitu ya kalau tidak dengan ritual upacara itu. Nah, hal ini membuat ritual tadi kematian menjadi sangat penting dalam budaya Toraja. Jadi kepercayaan terhadap dunia akhiratnya itu yang harus melewati beberapa upacara dulu itu sangat erat. Nah, mungkin ini terakhirnya nih ya, kita bahas asal usulnya nih. Asal usul dari manusia Toraja sendiri bagaimana sih? Nah, menurut mitos Toraja nih ya, leluhur mereka berasal dari langit. Nah, langit dan turun ke bumi melalui tangga langit. Ya, itu kepercayaan dari suku Toraja ya. Dari suku Toraja ini. Nah, kisah ini mempermuat keyakinan bahwa suku Toraja memiliki hubungan erat dengan dunia atas yang tadi ya. Langit gitu ya. Puya. Dunia roh puya. Itu kan itu di atas berarti ya. Betul. Nah, yang dianggap sebagai tempat asal roh-roh mulia. Nah, tangga langit ini sering menjadi simbol spiritual dalam seni dan budaya Toraja. Nah, mungkin tadi yang gua mau simpulin dari pembahasan suku Toraja ini, dia benar-benar sangat memegang teguh dalam spiritual ya, mengenai hubungan manusia dari hidup sampai meninggalnya tadi ya. Yang tadi harus ada upacaranya, dia harus mengorbankan hewan juga gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang mau kita bagi cerita ya dari suku-suku Indonesia. Kali ini ya. Nah, untuk episode kali ini mungkin Ram, menurut lu gimana sih suku-suku Indonesia dari tadi yang kita bahas keempat ini? Mungkin yang menarik nih. Iya. Dari 4 suku ini mungkin masih kurang ya, karena kita tahu Indonesia itu banyak sekali suku yang ada di Indonesia gitu ya, berkembang atau bahkan ya bermunculan di Indonesia sendiri gitu. Nah, dari suku-suku ini juga
kita banyak belajar sih sebenarnya. Sederhananya kayak tadi ya, contoh setelah mereka meninggal, leluhurnya atau orang terdahulu dia, entah orang tua atau kakek atau nenek atau mungkin eyang mereka atau I don't know sebutannya apa, itu mungkin jadi tadi reminder aja sih. Kalau di keluarga gue, kalau dari keluarga bapak gue tuh, dia kayak bikin bukan lukisan ya, figura gitu kali ya, figura. Oh, untuk mengenang itu. Jadi di figura itu kayak ada bikin kayak pohon silsilah gitu. Oke. Jadi dari yang mereka tahu ya, yang pertama siapa tuh ada. Jadi gue itu udah keturunan ke-7 kalau nggak salah, ke-8 dari yang dibuat dari figura itu. Jadi dalam bahasa Arab gitu, keluarga bapak gue. Jadi keluarga bapak itu ada yang Betawi, ada yang Bugis. Jadi campurannya tertulis tuh. Jadi urutan pertama siapa dalam bahasa Arab kayak gitu-gitu, dibuat kayak kaligraf. Jadi keluarga lu juga. Ya kayak figura gitu kayak ya? gitu. Jadi mungkin itu jadi reminder kita buat kita keturunan A nih, gitu. keturunan B, keturunan C gitu. Dan kita punya orang tua atau kakek atau nenek atau eyang kita atau kakek atau nenek kita namanya ini. Dan mereka ternyata di daerah sana dikenal sebagai ini, kita jadi tahu ya. Mungkin dari situ kan kita bisa jadi reminder kita lah, pengingat kita juga. Mungkin itu juga tadi contoh teman-teman atau masyarakat suku terdahulu kan mereka nggak bisa ya punya bikin atau visualisasi ya dari kamera misalkan kita pernah punya simpan foto sama eyang, atau bahkan dulu mungkin juga nggak ditemukan pelukis gitu loh. Kan bisa juga kalau mungkin dulu orang kaya zaman dulu ya nggak punya kamera, tapi mungkin dia bisa nyuruh pelukis gitu ya datang ke rumah kita, misalkan tolong lukis nenek saya gitu. Kalau sekarang mungkin fotoin nenek saya sama keluarga besar gitu di studio foto dan sebagainya gitu. Dan tentunya nanti ketika bahkan kita yang meninggal, cucu cicit kita bisa tahu, ini kakek kita ya, ini orang tua kakek kita gitu, orang tua bapak kita kayak gitu. Itu mungkin jadi pengingat, reminder dan sebagainya buat keturunan kita ke depan. Betul. Gitu ya, terus juga tadi ya soal teknologi sih, gue juga ada setujunya juga, karena memang banyak sekarang kita lihat memang perkembangan teknologi itu sangat bagus ya, tapi ada juga beberapa teknologi yang memang tidak memperhatikan dampak yang terjadi bagi alam terutama ya. Bagi alam, kayak misalkan contoh bukan teknologi deh, tapi perkembangan masif soal industri pakaian. Kan kita tahu soal industri pakaian ini banyak banget malah membuat pencemaran karena sampah limbah industri pakaian yang fast fashion ya sebutannya, yang memang sekali buat bikin 1000 pakaian dan sebagainya, itu kan limbahnya banyak dan itu memberikan dampak yang buruk. Itu mungkin ajaran atau hal yang kita bisa pelajari dari suku-suku tersebut. Kalau dari lo gimana? Oke, emang itu sih kurang lebih ya dari suku-suku yang telah kita bahas juga tadi, walaupun di sisinya emang ada hal mistisnya, spiritual, betul. tapi kita bisa ambil kesimpulan juga bahwa mereka itu masih memegang teguh untuk keseimbangan alam semesta ini, gitu ya. Tadi untuk menjaga alam tetap lestari, gitu ya. Terus tadi menghormati leluhurnya, gitu ya. Dan terus memegang teguh peraturan yang ada. Jadi seperti itu ya. Jadi pembahasan. Tambahan nih. Oke. Berarti kan kalau soal leluhur, berarti kalau kita mungkin gambarinnya ya soal penghormatan kita ke orang tua deh. Nah, itu mungkin soal kayak gitu aja ya sederhananya. Mungkin dia juga mengajarkan bahwa lo jangan sampai lupa bahwa lo udah hadir di sini tuh karena memang ada hubungannya, karena ada orang tua lo gitu. Jadi mungkin itu jadi reminder ya, jadi pengingat kita juga buat bahwa kita ada di sini sampai menjadi titik sukses seperti ini, misalkan lo jadi kepala suku gitu. Sebelumnya tuh karena emang ada tangan dingin dari orang tua lo sebagai leluhur gitu. Ya contohnya seperti itu sih. Jadi mungkin mereka mengajarkan bahwa jangan sampai lupa sama orang terdahulu yang mungkin sudah membantu lo gitu. Entah secara langsung atau mungkin yang secara tersirat gitu, yang mereka nggak tahu ternyata gue bisa ada di sini, ternyata ada hubungannya kalau misalkan ternyata kakek gue adalah gini-gini gitu. Sahabatan sama si ini dan sebagainya. Itu kita nggak menutup kemungkinan. Makanya tadi yang soal bikin patung dan sebagainya bisa jadi itu juga jadi ketika ada yang berkunjung dari keluarga jauh, ini kamu anaknya ini ya, cucunya gitu ini, itu bisa jadi juga gitulah. Jadi menghubungkan koneksi lagi untuk kedepannya yang sempat terpisah ya. Betul. Kan kita juga emang kalau di era modern kita harus bangun relasi yang baik gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan juga dari kebiasaan suku-suku yang ada di Indonesia. Soal penghormatan kepada leluhur. Nah, soal penghormatan kepada leluhurnya. Mungkin itu ya yang kita bahas di episode kali ini. Betul. Ya, banyak banget manfaat yang mau kita gali juga dari suku-suku ini. Betul, di luar kemististan. Dari luar konsep kita hari ini. Tadi ya, horor dan lainnya, mitos-mitos. gitu ya, mitos-mitosnya ternyata ada juga gitu kan ya, perilaku yang bisa kita contoh gitu dari suku-suku tersebut.
Oke, mungkin itu aja yang bakalan kita sampaikan di video kali ini. Dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Ya, komen dan subscribe juga Oke. untuk channel YouTube kita. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, jangan lupa juga untuk aktifkan Lonceng notifikasinya. betul? Oke, seperti itu. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye-bye. Bye.